Fakilam yang hadir tatkala tidak mampu untuk mengganggu hati seseorang. Jadi tatkala sholat itu kadang-kadang Bapak Ibu teringat masalah-masalah dunia kan? Halo? Kadang teringat kesana, waduh aku mau pergi ke sana, mau ke sana. Yang ibu-ibu teringat jemuran, teringat masakan dan sebagainya. Ya Bu? Ini syaitan yang mengganggu kita itu. Fakilam yakdir, kalau sudah tidak mampu dia alai syai'in min dalika dhahaba khasiran, maka kalau itu sudah tidak mampu karena kita, maka kalau sholat itu misalnya kita teringat sesuatu, maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Memahami dengan apa yang disebut makna dalam kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat itu, kita kembali kepada Allah. Ya mungkin suatu waktu atau beberapa jeda kita mungkin ingat dunia dan sebagainya, tidak masalah, tapi kemudian kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Maha Agung, kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah tidak mampu mengganggu hati manusia tadi, dhahaba khasiran, maka dia akan pergi dengan merugi, dia pergi dengan merugi dalilan, dan dia akan dihinakan oleh rajanya tadi. Fayaqul iblis alaihi laknatullah, maka kemudian iblis, kepalanya tadi, rajanya syaitan tadi, memerintahkan bi ayyusiqa dzalika syaitan, supaya syaitan yang gagal tadi, maka syaitan itu ya kegagalan bermacam-macam, tidak bisa mengganggu. Maka kita kalau istilahnya mau apa sesuatu dan sebagainya, baca Quran pun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca ta'awudz, permulaan membaca Al-Quran itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan. Maka kemudian syaitan itu akan diikat, wa yurma fil bahri, dan maka dilemparkan ke dalam lautan atau bengawan. Wa in kana yaqdir ala syai'in min dalika yakramu wa yaqdamu, dan tak kala syaitan itu berhasil, maka dia akan tepuk-tepuk dan dia akan dimuliakan oleh iblis dan diagungkan oleh iblis. Wah, kamu berhasil, ini orang mau sholat sudah kamu sibukkan dengan pekerjaan yang enggak jadi sholat, yang sedang sholat diganggu dan sebagainya, tidak khusyuk, tidak menyempurnakan rukuk sujudnya, tepuk-tepuk syaitan itu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini tadi saya sampaikan ada 4 hal yang menjadi musuh dalam kehidupan itu. Di antaranya adalah dunia. Dunia ini adalah merupakan mataul ghurur, maka fala taghurrannakum hayatud dunya. Janganlah tertipu daya dengan kehidupan dunia. Banyak orang-orang yang karena dunianya diagung-agung, dibanggakan, ternyata juga meninggal. Dunia tidak membawa apa-apa. Dan kemudian yang kedua adalah peringatan bagi kita, nafsu atau diri kita, nafsu dalam diri kita itu adalah musuh bagi kita, supaya nafsu itu diarahkan kepada kebaikan bukan keburukan. Kemudian syaitan jin yang sudah saya terangkan, dan ada syaitan manusia. Nah, menghadapi syaitan manusia itu bagaimana? Kita biarkan saja mereka ngomong apapun, mereka bicara apapun, mengeluarkan fitnah apapun, kita biarkan, kita diamkan aja. Itu caranya. Nah, kecuali sudah menyakiti jasad jasmani, itu perlu kita lawan. Tapi kalau hanya menebarkan maksiat atau menebarkan fitnah, menebarkan kedzaliman yang istilahnya tidak menyakiti jasmani, ya kita biarkan. Kalau bisa kita islahkan, kita dekati orang-orang yang demikian itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Monggo, yang mau nanya. Insya
Silakan yang mau nanya. Kalau nggak ada saya sampaikan tentang hadis argumen Nabi dengan iblis. Batu kiroan wahbiman bah anda rukol atau Allah Taala iblis ayat dia Muhammad dan Ali Sholat wassalam. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibuhu an kulli ma yas'aluhu, untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'al pada surati syaitin sholihin. Jadi iblis datang dengan berwujud syaikh tadi. Nah, ini saya terangkan yang iblis berwujud juga. Berwujud orang tua syekh yang sobih itu istilahnya bercahaya. Tapi Nabi tahu kalau itu iblis. Wa biyadihi ukajun, ada pada tangannya ada tongkat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man anta, kamu siapa? Qala ana iblis, aku adalah iblis. Tapi Nabi sebenarnya sudah tahu. Qala limadza ji'ta, kenapa kamu datang kepadaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah amarani an atiyaka wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepadamu dan aku akan menjawab apa yang kamu tanya. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya iblis, am a'da'uka min ummati, berapa musuhmu untuk umatku? Qala khamsata asyar, ada 15. Al-awwal anta ya Muhammad, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu musuh iblis, musuh syaitan, karena selalu menebarkan kebaikan. Yang kedua diterangkan oleh iblis, asali imamun adil. Jadi kalau jadi pemimpin itu yang adil dimanapun, pemimpin masjid, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, lurah, camat, itu yang adil pada masyarakat dan pada jamaahnya. Ini adil istilahnya. Kalau nggak adil itu termasuk nanti kamarnya syaitan. Kalau adil, dia adalah menjadi musuh syaitan, nyata itu. Kemudian yang ketiga, wasari subhaniyun mutawadhi'un, kaya tapi orang yang tawadhu, senang bersedekah. Anda asyorinya tawadhu, rendah hati, orangnya baik. Yang keempat, tajirun shadiqun, orang yang menjadi pedagang tapi benar-benar, artinya pedagang yang jujur. Yang kelima, alimun musallin yatakhasya'u, orang alim sholatnya khusyuk. Ini orang yang punya ilmu, ilmunya sholat, ilmunya musallin, kata orang sholat punya ilmunya sholat dan sholatnya khusyuk. Maksudnya khusyuk itu ya seluruh rangkaian dalam sholat ia lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Yang keenam, mukminun nasihun, orang mukmin yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Yang ketujuh, mukminun rahimun, orang mukmin yang rahim, punya kasih sayang. Kasih sayang itu macam-macam. Jadi kasih sayangnya dengan membantu, dengan senyum, dengan menebarkan salam dan sebagainya, kebaikan-kebaikan. Yang kedelapan, taibun tabata ala taubat, orang yang bertaubat, melakukan dosa kemudian taubat dan dia menetapi taubatnya, tidak kembali kepada perbuatan maksiat dan dosa. Kalau jadi orang tukang fitnah, ya dia bertaubat, ya saya berhenti. Kalau dia jadi orang dolim atau pencuri atau pemalas atau korupsi, mungkin bertaubat. Maka yang menetapi taubatnya itu, kalau sering meninggalkan sholat, bertaubat dia dari meninggalkan sholat, terus menerus taubatnya dijalankan, maka dia adalah salah satu musuhnya syaitan.